semuanya. Jadi sekarang di video ini kita lagi mau ngebahas episode 9-nya The World of the Married. Jadi di episode 9 ini dibuka dengan akhirnya si Sunwoo bergabung di Asosiasi Wanita Gosan. Yang akhirnya disetujuin juga sama si Gojeknya. sama si Dakyung. Ya. Dakyung yang perempuan itu. Iya, yang si pelakornya. Si Sunwoo ketemu sama Dakyung di kamar mandi. Nah, ketemu di kamar mandi, tibalah mereka berbincang-bincang gitu. Nah, si Sunwoo-nya manas-manasin Dakyung. Katanya, seberapa percayanya kamu sama Teo, karena kamu belum kenal. Kamu belum kenal banget sama si Teo, jadi kamu harus hati-hati gitu, katanya Sunwoo. Nah, pas di situ tuh si Dakyung mulai mikir tuh, terus kepercayaannya sama si Teo mulai goyah. Nah, yang ketiga itu Teo ngajak si Dakyung untuk dinner bareng nih, kita dinner romantis. Pas datang ke restoran, mereka berdua langsung lihat si Sunwoo sama si dokter Yun. Dokter Yun itu si dokter yang psikiaternya si anaknya itu. Terus si Teo cemburu banget ngelihat si Sunwoo sama si dokter Yun, apalagi pas mereka pegangan tangan. Kelihatan banget tuh di situ si Teo-nya tuh masih cemburu. Nah, si Dakyung-nya pun kayak merhatiin banget tuh si Teo-nya masih perhatian sama si Sunwoo. Nah, di situ si Dakyung masih kayak berpikir-pikir tuh, jadi kayak ragu gitu loh kalau kok suamiku melihat mantan istrinya. Jadi ternyata tuh kayaknya tuh si Teo masih cinta gitu loh. Ya sih? Ya pastilah. Pasti. Kan dia kehilangan sesuatu. Memang istri pertama itu memang tidak tergantikan gitu. Enggak, dia baru sadar kalau udah kehilangan, baru sadar. Ya memang begitu. Sudah biasa kayak gitu kan. Menyesal di akhir-akhir. Selanjutnya, pas pulang si dokter Yun papasan nih sama si Teo. Yang di depan kamar mandi itu loh. Yang papasan di kamar mandi. Terus si Teo-nya ngomong ke dokter Yun, katanya, ngapain Sunwoo kesini, karena Sunwoo kan gak suka tempat kayak gini gitu loh. Terus si dokter Yunnya malah ngejawab, emangnya kamu siapa, kamu kan bukan suaminya lagi. Udah berubah ceritanya. Jadi kayak masih mengingat masih flashback cerita yang lama gitu. Dia kesel. Kesel? Iyalah kan, loh pas sama dia kok dia istrinya gak mau kesini, pas udah gak sama dia malah mau kesini. Jadi cemburu kan? Sangat cemburu sama dokter Yun itu. Tapi dari kejauhan itu, jadi kameranya tuh kayak shoot jauh gitu. Si Dakyungnya tuh ternyata merhatiin si Teo itu ngobrol sama dokter Yun. Jadi kayak dia sudah yakin gitu loh kalau si Teo tuh masih cinta sama si Sunwoo. Jadi kayak dia udah mulai percaya sama omongannya Sunwoo yang pas awal-awal yang di kamar mandi pas tempat nembak gitu loh. Sekarang ke scene dimana Teo tiba-tiba ketemu sama si Jaehyuk. Itu antara nggak sengaja ketemu atau janjian, kurang ngerti juga ya, tapi kayaknya sih kayak nggak sengaja gitu di bar. Nah, di situ si Teo udah merhatiin nih si Jaehyuk ngobrol sama si cewek bar apa sih namanya? Ini pramusaji. waiters bar itulah, apa sih waiters ya, pelayan bar itu. Di pramusaji itu ya, namanya. apalah itu namanya, yang namanya Joy itu loh, yang selingkuhannya si Jaehyuk yang sekarang. Dia sudah kayak kayaknya si Jaehyuk udah sama si cewek ini deh. Di situ si Jaehyuk sama Teo minum-minum, ya kan? Minum-minum, terus malah ngobrolin Sunwoo. Ngebahas yang waktu itu si Jaehyuk sama Sunwoo selingkuh itu loh. Katanya gimana Sunwoo, ya kan? Gimana Sunwoo, terus si Jaehyuk nimpa lah si Sunwoo itu suka apa namanya menguasai permainan, intinya itulah. Akhirnya mereka kayak si Teo setuju lah ini sama omongannya si Jaehyuk. Lama-lama si Teo tuh sebel sama si Jaehyuk. Akhirnya mereka berantem lah di bar itu. Setelah berantem di bar, nanti mereka ngobrol dulu nih di depan bar itu, ngobrolin.
ngobrol, si Tae-oh-nya ngebahas si Yerim, istrinya Jae-hyuk. Karena si Jae-hyuk kan tahu banget si Yerim tuh baik banget kan, udah sabar, baik. Kayak terima aja gitu loh, Jae-hyuk mau selingkuh kayak gimana juga tetap aja diterima-terima aja dengan tangan terbuka. Karena dia belum pernah melihatnya secara langsung. Iya, karena dia belum pernah melihatnya secara langsung, jadi kayak cuma menerka-nerka gitu doang. Terus dibilang lah si Tae-oh ke Jae-hyuk, bilangnya gini, ya cerai itu nggak sebanding. Pokoknya kebahagiaan yang sekarang tuh nggak sebanding dengan kebahagiaan yang sudah dibangun sebelumnya. Yes, seperti itulah intinya gitu. Pokoknya ini jangan cerai sama si Yerim. Nah, pulang-pulang dari bar itu tiba-tiba entah kesambet petir apa, si Jae-hyuk kayak berubah 180 derajat gitu ke Yerim. Kayak tiba-tiba pas di kasur si Jae-hyuk bilang, apa kita sudah seharusnya punya anak gitu. Ya kan? Sudah seberapa juta-juta tahun, akhirnya si Yerim shock gitu, terus nangis deh karena kayak terharu kan. Di sini dimana Lee Jun-young, anaknya si Sunwoo sama Tae-oh, di sekolah. Nah, jadi ternyata selama ini yang barang-barang kehilangan di kelasnya itu kelakuannya si anak itu, kelakuannya si Jun-young itu yang nyebelin itu, ternyata lama-lama ternyata dia klepto. Tapi kayaknya dia bakal ketahuan sih di episode selanjutnya. Oh, tapi dia ini belum ketahuan sama teman-temannya ya, si Jun-young ini klepto. Yang tahu itu cuma si temennya yang si cewek itu yang dekat banget sama si Jun-young itu. Jadi teman-teman sekelasnya nggak tahu. Dakyung itu tiba-tiba datang ke kantornya Tae-oh. Kayaknya dia tuh berhari-hari tuh kayak mikirin mulu gitu loh si Tae-oh-nya, ada kemungkinan selingkuh lagi atau enggak atau apa gimana pokoknya udah mulai curiga gitu lah intinya. Kayaknya si Tae-oh masih cinta gitu sama Sunwoo atau apalah segala macem. Karena yang pas di awal itu kan si Sunwoo bilang kalau si Tae-oh itu nguntitin si Sunwoo. Pas datang ke kantornya Tae-oh, dia dapat akses dari mata-matanya si siapa? Si Dakyung juga. Jadi itu salah satu karyawannya Tae-oh itu mata-matanya si Dakyung. Dikasih lah akses. Nah, pas masuk ke udah dikasih tahu sama si karyawannya kalau handphonenya si Tae-oh itu ada di laci kedua di desknya, kantornya. Ya, di desknya itu. Nah, pas masuk ke kantornya, nemuin lah tuh si Dakyung beneran handphone keduanya si Tae-oh. Pas dibuka, lihat galerinya, ternyata bener yang Sunwoo bilang. Jadi si suaminya itu masih stalking gitu. Jadi ini antara dia masih cinta atau gimana ya, nggak tahu sih. Tapi dia masih cinta ya. Nggak tahu. Aku yakin sih dia masih cinta deh. Nggak tahu deh. Nggak tahu. Yes. Si Sunwoo, si Sunwoo ini sebenarnya dia ada rencana mau ketemu si bapaknya Dakyung, ngomongin yang saham. Kok saham sih? Sumbangan. Iya, sumbangan rumah sakitnya plus apa sih namanya, posisinya dia sebagai direktur muda di rumah sakitnya itu. Mau jalan ketemu sama si bapaknya Dakyung itu, tiba-tiba ada paket datang dari luar. Sebelum dibuka tuh ada darah gitu. Pas dibuka ternyata ada burung mati sama fotonya Jun-young keluar dari sekolahnya. Ya kan? Iya, keluar dari sekolahnya. Terus dia shock. Terus dia nelpon si Jun-young, nggak bisa. Akhirnya dia cari-cari ke mana-mana, kayak ke tempat lesnya gitu-gitu. Nggak ketemu juga. Nah, ternyata si Tae-oh juga dikirimin fotonya, tapi via SMS. Nah, terus Tae-oh-nya tahu nih, kayaknya ini pasti kerjanya si In-kyu. In-kyu itu yang jahat. Iya, yang jahat itu loh. Yang baru keluar penjara. Yang disuruh nguntitin si Sunwoo. Nah, kayaknya kenapa dia kayak gitu, karena si Tae-oh-nya tuh nggak mau ngasih duit, ya kan? Dia tuh nggak mau ngasih duit ke In-kyu senilai yang dia pengenin gitu loh. Jadilah di teror si Tae-oh sama si Sunwoo itu dengan dengan keadaan si Jun-young-nya. Dia cari ketemu, akhirnya ketemu. Ternyata dia tuh bolos, ditemuin polisi, dia bolos. Nah, yang nemuin duluan itu si Sunwoo sama si Dokter Yoon. Dari kejauhan si Tae-oh ngeliat. Terus dia cemburu lagi. Kadang-kadangnya si Sunwoo ke ruangannya si Dr. Sul. Dr. Sul itu yang temennya yang cewek itu loh, yang muka dua banget itu. Yang dokter kandungan. Iya, yang dokter kandungan. Datanglah nyamperin. Bilang intinya pokoknya kalau mau jadi dokter, jadi direktur muda, pakai caranya tuh yang etis dong, jangan kayak gini gitu loh. Masa main belakang gitu, nggak
nggak cantik banget gitu mainnya. Hmm. Nah, terus si dokter Sulnya malah bilang yang tahu masalah keluarga si Sunwoo kan bukan cuma dia doang, tapi si dokter Yun juga. Kenapa kamu nggak curigain si dokter Yun? Terus tiba-tiba si Sunwoo mikir kayaknya iya deh bisa jadi si dokter Yun. Nah ternyata si dokter Yun itu direkomendasiin jadi direktur muda sama si bapaknya Dakyung Yang ternyata mau nyumbang. Iya, memang iya mau nyumbang, tapi dengan syarat si Itunya diganti. direktur mudanya diganti. Terus di episode 9 ini ditutup dengan si dokter Yun bilang kalau kalau hubungan si Sunwoo sama Taeoh tuh kayaknya belum selesai deh, ngomong ke bapaknya Dakyung gitu. Kayaknya mereka berdua tuh masih saling cinta. Terus si dokter Yun itu ngobrol lah macam-macam sama si bapaknya Dakyung. Dah selesai di situ di episode 9 terakhirnya. Nah, sekarang selesai sampai sini dulu episode 9. Nanti lanjut lagi di episode 10. Bye bye semuanya.